Baru kita tahu toh. Makanya belajar kok. Ayo. Jelas. 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 Belajar. Masya Allah. Ayat pertama turun, Iqra, baca. Bacalah tentang ilmu kepolisian supaya kalian cepat jadi jenderal. Bacalah ilmu tentang pertahanan negara supaya kalian bisa jadi kasat secepatnya. Bacalah tentang ilmu bumi supaya kalian menjadi insinyur geologi. Baca tentang pertanian supaya kalian jadi sarjana pertanian yang handal. Sudah itu kembali kau ke Wakatobi, bangun kau punya kampung. Belajar. Alhamdulillah, orang yang belajar dengan baik, dia tekuni ilmunya, Allah janji. Polisi yang belajar dengan baik, tentara yang belajar dengan baik, ASN yang belajar dengan baik, Allah janji. Apa janji Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajatmu. Coba, mana buktinya? Bapak-bapak polisi yang tamatang SMA, ya tak putar-putar saja di sini, Pak. Di Wakatobi saja putar-putar, pangkat paling tinggi Kapolsek. Tapi kalau bapak sekolah, naik sekolah terus, insya Allah bisa jadi Kapolres. Allah angkat derajatnya. Kalau Kapolres, di depan kau duduk, bos. Kalau kau satu di belakang kau jaga motor. Ya ketawa, saya serius ini. Coba, iya. Mana lagi contohnya? Dasat Latif. Coba, biar saya terlambat di depan ki Ustad. Apa bagiannya? Coba lihat kuenya. Pilihan kelas 1, Pak. Bapak yang tidak ustaz, ya kotak-kotak satu isinya. Itu sudah Allah buktikan. Allah angkat derajatmu. Kalau kau punya ilmu, Allah angkat derajatmu. Imam Ali karamallahu wajah, sahabat Nabi yang paling cerdas. 4 sahabat Nabi, Nabi jelaskan Ali bin Abi Thalib sahabat saya paling cerdas. Paling cerdas memang. Ali bin Abi Thalib ditanya, ya Ali, kalau kau disodorkan sebuah pilihan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana Ali? Ibu-ibu, kalau saya tanya ki, ibu-ibu, saya sodorkan ki iPhone X dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana bu? Pilih kitab pencitraan. Pasti pilih handphone. Ali bin Abi Thalib ditanya, Ali, kau dikasih harta dengan ilmu, pilih mana? Ali punya pikir, wah saya pilih ilmu. Panas juga orang ceramah sini, Pak. Kenapa pilih ilmu, Ali? Kata Ali, ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Ada 3 keutamaan kehebatan ilmu dibanding harta. Apa itu? Kata Ali. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, bapak punya uang 5 juta, kasih masuk di safety box, belek-belek. Bapak ndak tahu kalau bilang ke safety box belek-belek. Itu belek-belek dikasih gembok. Sudah itu belek-belek dikasih gembok, dikasih masuk lemari. Lemari digembok juga. 2 mi gemboknya. Keluar kamar digembok. 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok rumah. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok pagar. 5 gemboknya. Sampai di pasar hilang kuncinya. Ayo, setengah mati dijaga itu uang. Iya, setengah mati kita jaga uang. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana contohnya? Pak Dandim, Kapolres, Ketua DPR, ada semua itu yang jaga. Di rumah dinas ada polisi yang jaga. Kemana-mana dikawal patroli. Kenapa? Karena punya ilmu. Dijaga kalau orang punya ilmu, Pak. Harta setengah mati kau jaga dia. Ilmu dia yang jaga kamu. Yang kedua kelebihan ilmu. Dengan ilmu kau bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Saya ulang, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, dengan ilmu bisa dapat harta.
Sekarang orang stres karena naik harga tiket. Saya tidak pernah harus stres. Kemana-mana saya naik pesawat, dibayarkan, tidak pusing saya berapa harganya. Biarkan Kasat Bimas yang pusing belikan saya tiket. Tidak ada urusan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Dengan ilmu. Coba, kalau orang punya ilmu, lempar kemana saja dia bisa dapat duit. Kenapa? Karena dia punya ilmu. Sementara dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada orang kaya di kampungku, Pak. Kaya memang, Pak, banyak tambaknya, tapi tidak tahu membaca. Anaknya ajarlah bapaknya membaca supaya gampang cepat membaca. Dia kasih huruf-huruf besar yang ada gambarnya. Ejai, Pak. P tambah pep, so, dente apa bacanya? Odol. Padahal pepso. Beleng-beleng. Banyawannya itu, Pak. Coba, waktu masuk wartel di kampungku, warung telepon, waktu itu belum ada HP. Dia masuklah kamar bicara. Dia buka nomor HP-nya anaknya yang sudah dicatat. Masuk kamar bicara langsung bilang, halo, ambokmu, halo. Saya bilang, bagaimana mau nyambung ngaji? Pencet dulu nomornya. Kau lah balik tak? Saya pencetkanlah nomornya. Sudah dia pencet, tak balik lagi. Yang untuk di telinga nak simpan di mulutnya. Yang di mulut dah simpan di telinganya. Berteriak, halo, tidak ada dengar. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Langsung dah bilang, loha. Aduh, saya bilang, bukan halonya terbalik. Coba, ini banyak duitnya, tapi beleng-beleng. Sampailah dia di Makassar. Sampai di Makassar, dibawa anaknya jalan-jalan ke mall. Masuk di mall, dia lihat tangga lift. Bapak tahu tangga lift yang naik turun? Dia lihat tangga lift. Wih, menyala. Ada di atasnya menyala, terbuka. Dia baca, open. Wih, besarnya pembikin kuenya ini. Dah bayangkan pembikin kue di kampungnya deh. Lo pona nasa pak buat bepane ye. Terbuka, ada orang Cina. Mau masuk, dia teriak, weh, jangan masuk, panas. Panas itu open, jangan kau masuk. Masuk ini orang Cina, tertutup. Begitu beberapa saat kemudian, terbuka, keluar orang Irian. Dia bilang, ku bilang memang jangan kau masuk. Hangus maka. Padahal lah yang masuk, lah yang keluar. Makanya belajar, bos. Ayo, Pak, bapak-bapak, kasih sekolah anaknya, Pak. Jangan sampai bapak tidak sekolahkan, sudahlah, kau ndak usah sekolah, nanti kau sarjana pengangguran juga. Lain orang yang otaknya sarjana jadi petani dengan otaknya tidak sarjana jadi petani, pasti beda hasilnya. Kalau anak tak sarjana, dia kemudian menjadi kepala rumah tangga, meskipun dia tidak punya kerja sebagai pegawai, pasti beda ketika mendidik anak orang sarjana dengan tidak ada sekolahnya. Kan sekolahkan anak. Yang ketiga, keutamaan ilmu, kata Ali. Harta kasih orang berkurang, ilmu kasih orang tambah. Saya punya uang 5 juta, saya kasih anak yatim 3 juta, maka uang saya berkurang nilainya menjadi tinggal 2 juta. Sementara kalau saya tahu Al-Fatihah, saya ajarkan kepada anak yatim piatu, saya ajarkan ke anak TK-TPA, maka ilmuku bertambah, maka itu disebut amal jariah. Maka belajar adik-adik sekalian, jangan pernah berpikir saya orang miskin, Allah maha kaya. Masya Allah. Ya, saya dulu di kampung, Pak, kalau lihat pesawat, saya bilang dalam hati, saya kejar itu pesawat, Pak. Baru saya lari-lari, kapal lalu tuh. Saya lihat itu di atas, kapal lalu tuh, bahasa Bugis itu, kapal lalu tuh, kapal. Saya kejar itu, Pak, sampai masuk saya di got. Dalam hatiku, bisa aja itu nanti naik pesawat. Saya bisa aja naik pesawat itu nanti meninggal. Subhanallah, dengan ilmu yang saya miliki, saya sudah bosan naik pesawat, Pak. Hebatnya lagi dibayarkan.
Coba, maka adik-adik sekolah, ya, itu gelarnya Ustadz Dasat, panjang betul kan? Doktor Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Sains, PhD, Philosophy of Doctor. Orang tua aku tidak kaya, tapi Allah Maha Kaya. Maka jangan putus asa, kata Allah dalam Quran, wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka adik-adik sekalian sekolah, ya, belajar dengan catatan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, amanu, agama dan iman. Perbaiki, biar kau punya ilmu tapi agama rendah, ilmunya tinggi tapi imannya jongkok, maka ilmu yang dia pakai bukan untuk menyenangkan dirinya, bukan untuk mensejahterakan orang lain, tapi justru akan menghinakan dirinya sendiri. Mana buktinya? Coba yang ditangkap jaksa, yang ditangkap polisi, yang ditangkap KPK, apa mereka yang korupsi itu orang tidak ada sekolahnya? Mereka yang ditangkap perampok uang negara, mereka buta huruf tidak ada sekolahnya? Tidak, mereka semua tinggi sekolahnya, tapi karena imannya rendah, maka akhirnya masuk penjara. Maka seimbangkan iman, ilmu. Ini yang pertama. Kalian masyarakat Wakatobi, bapak ibu belajar. Allah angkat derajat orang yang belajar. Nah,